Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. H-9 atau 9 hari lagi tentunya kita sudah tidak sabar ingin segera menyaksikan perjuangan timnas Indonesia yang akan menghadapi Australia ya, dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tentu pastinya kita sebagai fans, sebagai supporter sudah tidak sabar ingin segera ke tanggal 20 nanti ya, minggu depan. Tentu persiapan sudah dilakukan dari jauh-jauh hari oleh pelatih Patrick Kluivert beserta staf dan jajarannya, dan pada hari Minggu kemarin 27 nama sudah dipanggil untuk bergabung bersama timnas nasional Indonesia, dan kemarin pada hari Senin tanggal 10 Maret 3 pemain diaspora kita akhirnya sudah sah menjadi warga negara Indonesia atau WNI, tentu dengan berbagai rangkaian proses naturalisasi yang sudah dilalui oleh ketiga pemain tersebut, mulai dari pengumpulan berkas, lalu juga rapat kerja antara Komisi 10 dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga, lalu setelah itu paripurna, lalu keluar Kepres, dan akhirnya puncaknya kemarin ya, hari Senin diambil sumpahnya di KBRI di Italia ya, tepatnya di kota Roma gitu. Jadi sekarang ketiga pemain tersebut sudah resmi dan sudah sah menjadi warga negara Indonesia. Nah, tetapi hingga ketiga pemain ini sudah resmi, itu tentunya masih belum cukup untuk bisa nanti ketiga pemain ini membela timnas Indonesia melawan Australia, karena masih ada satu tahap lagi, yaitu adalah perpindahan federasi atau alih federasi, di mana Joey Pelopesi dan Dean James ini harus berpindah federasi dari federasi sebelumnya yaitu Belanda KNVB ke Federasi Sepak Bola Indonesia, tentunya PSSI. Begitupun juga dengan Emil Audero Mulyadi yang harus berpindah dari federasinya FIGC ya, Federasi Sepak Bolanya Itali, ke Federasi Sepak Bola Indonesia PSSI. Nah, itu sekarang sedang diproses. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa mudah-mudahan proses ini segera lancar, dan apabila proses perpindahan atau alih federasi ini segera disetujui oleh FIFA, dan tentu itu langsung ketiga nama ini ikut didaftarkan bersama 27 nama lainnya nanti ke AFC untuk kualifikasi menghadapi Australia dan Bahrain ya. Mudah-mudahan sekali lagi proses yang terakhir ini berjalan dengan lancar agar ketiga pemain ini benar-benar bisa tampil membela timnas Indonesia ketika melawan Australia dan Bahrain nanti. Itu seperti itu. Jadi total ada 30 pemain pastinya yang akan dibawa oleh pelatih Patrick Kluivert ya. 27 nama sudah diumumkan dan plus tambahan 3 nama yang baru selesai diproses naturalisasi. Lalu 30 ini nanti bagaimana nih? Banyak juga yang bertanya ya, apakah nanti akan ada yang dicoret? Tidak, tetap 30 pemain ini dibawa ketika bertandang ke Australia, begitupun juga ketika nanti bermain kandang melawan Bahrain. Tetapi ya tetap ketika untuk masuk ke DSP, daftar susunan pemain, itu biasanya ada 23 pemain, sisanya berada di tribun gitu ya. Jadi tentu ini persaingan nanti akan benar-benar secara ketat, dan juga persaingan sehat nanti akan terjadi di dalam skuad timnas saat ini gitu ya. Oke, itu selesai tentang proses naturalisasi ketiga pemain itu, dan selanjutnya tentu yang lagi ramai juga saat ini adalah mengenai ya Garuda Calling kemarin ya, pemanggilan pemain 27 nama itu. Dari 27 nama itu 9 pemain bermain di Liga 1 atau di Liga Indonesia, di Liga lokal. Dan yang menarik adalah dari 9 nama itu adalah tidak ada nama pemain Persib Bandung, di mana kita tahu bahwa Persib Bandung saat ini sedang memuncaki klasmen Liga 1, dan salah satu calon kuat atau kandidat kuat untuk bisa menjadi
juara Liga 1 musim ini sekaligus mempertahankan gelar mereka di musim ini itu. Tetapi kejutan dan banyak sekali ramai dibahas di beberapa media, bahkan media sosial juga, kenapa pelatih Patrick Kluivert sama sekali tidak memanggil pemain dari Persib Bandung gitu. Bahkan ada juga yang mengatakan bahwa kenapa ya idealnya harusnya klub yang saat ini sedang memuncaki klasemen itu minimal pastinya ya mayoritas ya harusnya beberapa pemain harus dipanggil gitu. Tetapi ya patut kita ketahui juga bahwa ya kita harus kembali pemilihan pemain ini, pemanggilan pemain ini itu tentu pasti sudah dipertimbangkan dengan matang oleh Patrick Kluivert. Pastinya kita ya harus menghargai ya, harus menghormati keputusan dari pelatih kita ini. Itu karena ya banyak juga yang mengatakan bahwa Patrick Kluivert tidak punya banyak waktu untuk selalu meninjau pertandingan dari Liga 1 dan dia juga sudah berusaha untuk selalu melihat beberapa pertandingan di Liga 1 dan mungkin ya dia juga tidak terlalu ingin beresiko gitu atau tidak terlalu gambling ya. Pastinya dia juga melihat kekuatan yang dibawa oleh pelatih sebelumnya, pelatih Sintayong, bahwa memang ketika di era Sintayong pun juga terakhir ketika melawan Arab Saudi kalau tidak salah hanya Dimas Derajat ya yang dipanggil, itu satu. Dan sekarang kondisinya Dimas Derajat sedang cedera. Lalu pertanyaannya adalah Beckham Putra, pemain Persib Bandung yang saat ini sedang performanya lagi meningkat gitu. Apalagi di pertandingan kemarin benar-benar membantu Persib untuk bisa comeback melawan Semen Padang kemarin. Kenapa tidak dipanggil gitu pertanyaannya. Nah, kalau kita melihat memang performa dari Beckham Putra ini benar-benar sangat dibutuhkan oleh tim Persib Bandung ini ketika kemarin Beckham Putra sedang mengalami hukuman ya skorsing dari PT LIB. Tentu di beberapa pertandingan ketika tidak hadirnya Beckham, Persib Bandung ya sangat bisa dibilang goyah gitu, kelimpungan ya, apalagi mereka harus kalah oleh Persebaya dengan skor yang cukup lumayan telak juga itu tanpa hadirnya Beckham. Dan ketika adanya Beckham justru permainan Persib Bandung ini hidup gitu. Nah, itu yang dipertanyakan oleh ya sebagian dari fans Persib Bandung gitu. Nah, tentu jika melihat posisi dari Beckham ini, dia selalu dimainkan oleh pelatih Boyan Hodak itu sebagai winger ya, entah itu winger kiri atau itu winger kanan. Nah, sementara di timnas saat ini dan ketika melihat kemarin para pemain nama-nama yang sudah dipanggil oleh Patrick Kluivert, tentu di posisi itu sudah menumpuk memang ya. Di winger kiri sudah ada Ragnar Oratmangun. Lalu juga pemain baru nanti yang baru saja menjadi WNI yaitu Dean James juga bisa berposisi di winger kiri. Di winger kanan ada Eliano Reinders. Marcelino Ferdinand juga bisa bermain di situ. Bahkan Ole Romeni pun juga bisa bermain di posisi itu. Jadi memang persaingannya benar-benar sangat ketat gitu. Lalu juga ada yang mengatakan Adam Alis oke berposisi sebagai gelandang. Gelandang timnas saat ini benar-benar dihuni oleh beberapa pemain yang bermain abroad. Ada Tom Hai, lalu ada Ivar Jenner tentunya. Lalu ada pemain yang baru dinaturalisasi juga, Joy Pelupesi. Lalu juga Ricky Kambuaya yang sedang moncer bersama Dewa United. Nah, jadi benar-benar di posisinya Adam Alis pun juga benar-benar sangat ketat persaingannya gitu. Lalu satu lagi biasanya yang suka dipanggil ke timnas itu adalah Edo Febriansah ya. Terkadang Edo pun juga di Persib Bandung itu tidak melulu selalu main ya sebagai starting ataupun reguler gitu. Kadang dia juga suka dirotasi oleh Boyan Hodak gitu. Nah, bahkan di posisinya Edo sebagai bek kiri ini benar-benar sangat menumpuk. Ada Kelvin Verdong, Pratama Arhan, Shen Patinama, Nathan Chuaon, tentu juga yang terbaru Dean James gitu. Kalau nanti masuk lagi Edo, nanti ya benar-benar sangat makin penuh gitu. Tentu ya persaingan juga sangat ketat. Ya kalau bisa dibilang peluang
untuk bersaing juga di posisi itu benar-benar sangat berat gitu, seperti itu. Jadi ya kita balik lagi hargai keputusan pelatih, dan tentu ini juga bukan akhir dari segalanya ya. Pastinya nanti ketika nanti timnas Indonesia bertanding lagi di laga-laga berikutnya, di FIFA Matchday berikutnya, bukan tidak mungkin ya Patrick Kluivert juga terus nanti akan selalu meninjau, memantau perkembangan dari Liga 1 Indonesia. Pastinya nanti akan terus melihat lagi pemain-pemain yang berpotensi untuk bisa masuk ke timnas ya, seperti halnya strikernya Dewa United ya, Septian Bagaskara itu. Berarti sekarang dia debut tuh, dipanggil ke timnas Indonesia ya. Jadi mudah-mudahan para pemain Persib ini benar-benar bisa mengambil pelajarannya ketika tidak ada satupun yang dipanggil, dan tuh mereka bisa lebih membuktikan lagi di liga dengan tampil dengan performa yang konsisten ya, seperti itu. Itu saja dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.